Itu Baik, mereka. sudah terlihat Bu Hasni, silakan dimulai. Silakan Pak Ismet. Yang merah itu merah ya? Ya sudah sudah rekam. Oh, berarti saya tidak mbak ini. Iya sudah saya rekam. Oke. Oke, dimulai dari Pak Ismet yang jadi coach ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu Hasni? Alhamdulillah baik Pak. Gini Pak, saya meminta waktu Bapak 20 menit ke depan untuk berbincang, bisa kan? Karena Iya, saya ada baik, sedikit masalah Pak. Iya baik, karena perbincangan kita hari ini yang terkait coaching pada hari ini ya tentang konsep masalah yang sedang kita hadapi ya. Nah kira-kira saat ini kita mau bahas masalah seperti apa Ibu Hasin? Iya Pak, gini Pak, saya ada sedikit masalah. Sebenarnya bukan masalah sih Pak, cuma saya ingin membantu karena ada beberapa rekan guru saya yang selalu bertanya bagaimana cara membuat media pembelajaran. Jadi saya ingin membantu karena saya ada sedikit pengetahuan itu, tapi saya tidak tahu caranya seperti apa. Ya baik Bu Hasni, nah kira-kira yang menjadi harapan dari perbincangan kita hari ini Bu Hasni? Ya Pak, saya berharap dengan melakukan perbincangan dengan Pak Ismet, saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya membantu rekan sejawat saya dalam pembuatan media pembelajaran, Pak. Baik Ibu, tadi mengatakan bahwa ingin membantu ya rekan sejawat terkait dengan penggunaan media pembelajaran yang bervariatif. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga rekan-rekan guru Ibu tidak membuat atau tidak bisa membuat media pembelajaran? Iya Pak, jadi ada beberapa rekan guru saya ini kebetulan mereka ini belum cukup tahu tentang penggunaan laptop, sehingga mereka dan juga kurang pemahaman mereka tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang variatif Pak. Jadi ini yang membuat saya ingin sekali membantu rekan guru di sekolah saya. Oh, baik Ibu Hatini, apakah Jadi ada hal yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka terkait membuat media pembelajaran yang bervariatif? iya Pak, saya sudah melakukan uh, apa dulu membantu secara langsung Pak. Jadi saya menunjukkan uh, ke guru-guru itu inilah media pembelajaran yang variatif. Misalnya saya menggunakan Canva atau video atau menggunakan Quizzes seperti itu Pak. Tapi saya lakukan dengan secara langsung atau secara tatap muka langsung. Oh, baik Bu Hasni, selain yang Ibu sudah utarakan tadi, yang memang kira-kira ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka terkait membuat media pembelajaran yang bervariatif. Selain itu Pak, apa, saya juga membimbing langsung dalam membuat media pembelajaran yang variatif. Jadi saya berharap itu bisa membantu mereka, tetapi memang karena pengetahuan mereka tentang penggunaan alat, misalnya seperti laptop, ini juga menjadi hambatannya Pak. Jadi, tapi saya sudah melakukan pembimbingan langsung di beberapa guru untuk pembuatan media pembelajaran.
Baik, di antara hal-hal yang Ibu sudah jelaskan tadi kira-kira ada yang mana yang sudah pernah Ibu lakukan terkait media pembelajaran yang bervariatif yang dilakukan oleh rekan sejawat Ibu? Di antara hal yang saya sudah lakukan itu yang paling yang sudah yang sudah pernah saya lakukan itu adalah pembimbingan langsung. Jadi saya membimbing langsung untuk membuat media pembelajaran. Namun itu hanya pada baru satu orang guru, Pak. Jadi karena di sekolah saya ini ada beberapa, jadi uh, mungkin saya butuh cara lain untuk melakukan apa ya? Mungkin Oh iya, baik Bu Hasni. Tadi yang sudah disampaikan memang sangat dimaklumi. Kira-kira kalau apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hasni tadi, kalau dilihat dari besarnya skala, yaitu 1 sampai 10, kira-kira posisi keberhasilan yang sudah Ibu lakukan sudah sampai di bagian mana? Oke, Bu Hasni terkait kalau pembuatan untuk media pembelajaran yang 1 sampai bervariatif. ya, kalau untuk skala 1 sampai 10 mungkin saya bisa mengatakan di skala 8 dengan cara membimbing langsung itu, Pak. Saya bisa mengatakan itu di skala 8 karena memang ketika saya melakukan pembimbingan langsung, guru tersebut atau rekan sejawat saya ini lebih paham seperti itu, Pak. Baik Ibu Hasni, kemudian Bu Hasni terkait apa yang sudah disampaikan tadi, nah kira-kira apa rencana yang Ibu akan lakukan untuk membantu rekan sejawat yang terkait pembuatan media pembelajaran yang bervariatif, Bu? Hmm, karena ada beberapa guru yang masih belum bisa membuat media pembelajaran yang bervariatif, saya merencanakan untuk membuat diseminasi nanti pada saat di komunitas belajar kami. Kebetulan komunitas belajar kami ini kan dilakukan setiap 2 minggu sekali nanti, jadi saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik bagaimana cara membuat media pembelajaran dan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuatnya. Jadi saya berencana itu, Pak. Baik, cukup baik yang sudah disampaikan Ibu Hasni. Selanjutnya terkait waktu, kira-kira kapan kira-kira Ibu melakukan berbagi praktik baik bersama dengan rekan-rekan sejawat Ibu? Hmm, saya rasa kalau lebih cepat lebih baik ya, Pak. Karena memang pembuatan media pembelajaran ini juga kan membantu kita dalam proses pembelajaran nanti supaya bagaimana peserta didik aktif di dalam kelas dan gurunya juga bisa senang, kemudian anak-anak juga senang dengan pelajarannya. Jadi media pembelajaran ini sangat-sangat penting. Jadi untuk waktunya, Pak, kebetulan kami di komunitas belajar ini itu minggu depan, hari Sabtu minggu depan. Jadi kemungkinan saya akan membuat atau mengajukan kepada eh, ketua Kombel kami bahwa saya ingin berbagi praktik mengenai pembuatan media pembelajaran yang bervariatif. Seperti itu, Pak. Baik, terkait waktu dan rencana yang dilakukan Ibu Hasni tentang berbagi praktik baik. Nah, kira-kira adakah dukungan yang Ibu inginkan agar rencana yang Ibu lakukan ini dengan rekan sejawat ini bisa Ibu lakukan? Baik, Pak, saya tentu saja, Pak, saya butuh dukungan baik itu kuat dan karena memang
eh, ini kan memang diperuntuk saya meminta dukungan dari mereka untuk hadir ketika saya memberikan diseminasi ini, kemudian itu dukungan izin dari kepala sekolah dan Wakasek Kurikulum mengizinkan saya untuk berbagi praktik baik. Begitu, Pak. Baik Ibu, semoga rencana yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar ya, amin ya. Oke, kemudian yang terakhir Bu, yang terakhir, Amin. ya, kira-kira yang terakhir Ya. ini Bu, ya, apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan perbincangan ini saat ini? Oh ya Pak, yang saya dapatkan pertama-tama saya ingin berterima kasih Pak. Tadinya saya tidak tahu bagaimana rencana apa yang akan saya lakukan, tetapi tadi setelah berbincang-bincang dengan Bapak, saya sudah menemukan solusinya, yaitu saya akan melakukan diseminasi karena agar rekan sejawat ini seluruhnya bisa tahu tentang bagaimana membuat media pembelajaran, karena kalau saya harus melakukan satu persatu itu agak sepertinya selama Pak. Jadi tadi saya sudah mendapatkan solusi melalui diseminasi di komunitas belajar saya. Dan alhamdulillah terima kasih banyak Pak atas waktunya. Doakan saya semoga apa yang saya rencanakan berjalan lancar Pak. Ya, baik Bu Hasni. Oke, terima kasih banyak Ibu Hasni dan semoga kita bisa tetap berkolaborasi terkait masalah yang kita dapati di sekolah ya, terutama yang Ya, disampaikan ini membuat model pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik Pak Ismet, nanti sekarang bergantian ya. Halo. Halo ya. Ya, sekarang bergantian Pak Ismet. Ya. Saya yang jadi coach. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ismet? Baik, alhamdulillah. Kalau Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Oke, kita akan melakukan perbincangan di 20 menit ke depan Pak. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya terkendala masalah yang saya hadapi di sekolah, yaitu terkait bagaimana mendisiplinkan anak secara mandiri dengan penuh kesadaran. Nah, kalau saya melihat dengan yang terjadi di lingkungan kerja saya itu ketika anak-anak itu membudayakan disiplin, yaitu mereka sebagian besar itu harus selalu dipantau sehingga mereka melakukan disiplin yang yang mana yang sudah dibudayakan oleh pihak sekolah itu tersebut. Nah, dengan adanya disiplin waktu ini tanpa dipantau itu anak-anak itu bisa saja mereka melakukan apa yang menjadi maunya mereka terkait mereka tidak mengikuti apa yang menjadi disiplin yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut. Itu Bu. Oh, baik Pak. Jadi kalau saya bisa mengambil garis kesimpulan dari yang Bapak inginkan adalah bagaimana menerapkan kesadaran diri ya. Jadi mereka itu melakukannya tanpa dipantau begitu. Jadi sudah ada kesadaran diri untuk melakukannya. Gitu Pak. Iya Bu, ya. Iya. Oke. Jadi sebelum kita lebih jauh, saya ingin tahu dulu apa kira-kira yang ingin Pak Ismet capai atau Pak Ismet harapkan dari perbincangan kita ini. Harapan saya terkait dengan perbincangan tentang penerapan disiplin waktu mandiri, yang mana saya meminta kepada pihak seluruh
stakeholder yang ada di sekolah, baik itu rekan sejawat, kepala sekolah maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu tersebut. Nah, di mana harapan saya agar anak-anak ini dapat menerapkan budaya positif yang tidak hanya berfokus pada yang namanya hanya dipantau saja. Nah, misalkan ketika mereka dijadwalkan piket atau kebersihan kelas. Nah, mereka itu nanti ada guru yang memantau mereka, baru mereka kerja atau mereka membersihkan kelasnya mereka. Nah, tanpa dipantau oleh guru, mereka biasa-biasa saja melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, ini yang menjadi harapan saya supaya akan lebih bekerja sama dengan baik. Nah, terutama perwalian itu ya memang merupakan orang tua kedua daripada anak-anak itu. Ya, ini yang harapan saya kepada perwalian lebih menekankan atau menerapkan yang namanya disiplin waktu. Nah, terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh anak tersebut. Nah, itu Bu. Jadi begitu Pak ya. Oke, jadi nah kira-kira Pak, apa yang menyebabkan disiplin anak-anak ini belum maksimal Pak? Maksudnya tadi kan Bapak mengatakan bahwa nanti ada guru baru mereka melaksanakan, atau ketika misalkan tidak ada guru mereka bersikap biasa saja seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan serta didik Bapak seperti itu? Nah, mungkin begini Bu, melihat dengan penerapan disiplin anak ini biasanya ini berawal dari orang tua dulu. Nah, ini saya melihat bahwa orang tua ini punya dorongan atau memberikan motivasi kepada anak agar mereka ini melakukan atau melaksanakan kewajiban mereka ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Perwalian. Ya, tentu ini menjadi dorongan orang tua agar anak itu bisa melakukan apa yang menjadi disiplin waktu yang dilakukan oleh yang ada di sekolah. Nah, kalau saya melihat bahwa anak ini biasanya ada orang tua yang hanya membiarkan anak ini misalkan dia ketika mau berangkat pagi ke sekolah, biasanya ada anak yang terlambat. Nah, terlambatnya ini karena apa? Karena orang tua membiarkan anak ini main HP sampai larut malam atau sampai jam 11, jam 12, hingga anak ini dengan kegiatan yang dilakukan untuk datang ke sekolah dia terlambat. Nah, ini yang menjadi penyebab dorongan dari orang tua yang saya katakan belum maksimal terhadap anak. Mungkin itu bahas. Baik Pak. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, kira-kira apa yang Bapak sudah lakukan untuk Pak, terkait dengan tadi apa yang Bapak sudah sampaikan, nah kira-kira apa yang Bapak bisa Baik, Ibu, terkait hal yang bisa saya lakukan untuk terkait dengan disiplin anak ini, saya membantu mereka dalam hal berbagi curhat terhadap anak yang biasanya mereka kurang menerapkan yang namanya disiplin waktu. Nah, ini hal yang saya lakukan terhadap anak, ingin mencari solusi kira-kira apa yang menyebabkan yang mereka datang terlambat. Nah, ini hingga ini dengan masalah yang mereka hadapi, ini saya sampaikan kepada rekan-rekan atau kepala sekolah terkait yang dihadapi oleh anak tersebut. Ini hal yang saya lakukan. Selain hal yang Bapak utarakan tadi, adakah hal lain yang bisa Bapak lakukan? Nah, hal lain yang saya lakukan, Bu, di sini saya berbincang-bincang bersama perwalian, kemudian guru mapel,
ini yang saya lakukan perbincangan dengan mereka, di mana terkait anak yang memiliki masalah mungkin kurang menerapkan disiplin waktu, sehingga kami mencari cara bagaimana anak tersebut ini tidak terulang lagi, maksudnya tidak terulang lagi datang ke sekolah dalam waktu yang katakanlah terlambat. Nah, ini yang saya lakukan untuk mencari solusi bersama rekan sejawat serta perwaliannya. Oke, seperti itu, Mas. Di antara yang Bapak sudah jelaskan tadi, kira-kira yang mana yang sudah berhasil, Pak? Nah, yang saya lakukan tadi itu saya mulai dari ketika menyambut anak itu di pagi hari mau datang ke sekolah. Nah, ini yang sudah mulai saya lakukan, di mana saya menyambut anak datang ke sekolah, kemudian saya sudah berpesan kepada ada anak yang sering terlambat, saya katakan sama anak itu, jangan lagi terlambat ya, nanti Pak Guru yang akan memantau kau ketika datang ke sekolah. Jadi yang pernah saya lakukan itu ketika saya lakukan berdiri di depan halaman ketika menyambut mereka di pagi hari, seperti Bu Hati. Baik, Pak Ismet. Jadi kalau bisa diskalakan, Pak, kira-kira 1 sampai 10 kira-kira skala keberhasilan yang Bapak yang sudah Bapak lakukan itu sudah di posisi yang mana, Pak? Kalau saya melihat skala prioritas dari 1 sampai 10 itu saya memposisikan itu di skala 6 ya, 6. Karena karena kenapa saya mengatakan posisi pada skala 6 ini masih butuh kesadaran penuh kepada rekan-rekan guru agar bisa menerapkan disiplin waktu. Seperti itu, Bu Has. Ya, maaf Pak, ada terkendala jaringan. Baik Pak, Iya. biar rencana Bapak untuk penerapan disiplin ini, Pak. Nah, harapan saya untuk menerapkan disiplin waktu di mana saya bersama rekan guru agar dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa terkait dengan penerapan disiplin. Nah, tentu dengan mengidentifikasi permasalahan ini sehingga bisa diselesaikan secara bersama dan mencari apa yang kedepannya nanti kita lakukan supaya anak tersebut bisa menerapkan disiplin waktu terkait apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Oke, baik Pak. Nah, terkait dengan waktu, nah kira-kira kapan ini Bapak akan melaksanakannya? Nah, kalau saya melihat waktu ya lebih cepat lebih baik Bu, karena dengan berjalannya waktu sehingga masalah yang sedang kita hadapi bisa teratasi atau akan terbiasa menerapkan yang namanya disiplin waktu. Nah, kalau kira-kira Bapak bisa menentukan mungkin mau dimulai besok atau minggu berikut atau kapan Pak? Saya kira akan saya lakukan.
dan bisa bersama-sama dengan rekan guru. Oke. Terakhir Pak ya, kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita ini? Nah, yang saya dapatkan terkait perbincangan ini adalah bagaimana kita dihadapkan oleh namanya masalah yang terjadi di lingkungan kerja kita, terutama masalah saya, yaitu bagaimana menerapkan disiplin anak secara mandiri, nah tanpa dipantau. Nah, ini Betul. yang menjadi perbincangan kita, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi harapan yang lebih baik atau ke depan untuk bagaimana masalah yang sedang kita hadapi itu bisa clear atau bisa selesai. Mungkin ini yang menjadi perbincangan terakhir saya, Bu Has. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak bisa melaksanakan rencananya dengan baik. Saya tunggu kabarnya Amin. Pak, insya Allah. Dan terima kasih, semoga kita bisa tetap berkolaborasi Pak dalam hal apapun yang menjadi masalah kita di sekolah atau di tempat kerja kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, Bu, Ya, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum Terima kasih juga Bu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Pak isi ini Pak Ismet yang kemarin. Pak Ismet ada buka ini, ada buka apa dulu? Pak Ismet buka, kita hentikan dulu. WA atau Mohon izin Ibu Fasilitator. Iya, Bu Hasni, gimana Bu? Ini kan kita sudah selesai Bu, apa saya hentikan perekamannya? Oh, jangan Bu, jangan diberhentikan. Silakan mengisi lembar refleksi. Oh ya, Silakan lembar diisi refleksi lembar yang kemarin. refleksi, jangan diberhentikan Bu. Iya, Oh ya, lembar ya. yang sama, mungkin ada perbedaan dengan yang kemarin. Oh ya Bu, ya Bu. Ya, Pak Ismet ada buka laptop. iya, iya. Mbak ketik itu ya, refleksi. Iya, refleksi yang kemarin saya ada seperti Pak Ismet. Di grup di WA ya. Atau bagaimana saya mau Di WA ada. saya mau ketik di situ juga ya. Saya mau kirim kamari. Iya, tipe ketik di situ. Iya toh, baru supaya tinggal mau tambah baru mau DP refleksi itu perbedaan antara kita praktik yang Tidak, kemarin dengan hari ini. Nah, tidak. Maksudnya yang tipe isi itu refleksi yang untuk praktek kita hari ini. oh yang hari ini ya, bukan Refleksi yang kemarin. iya, bukan Kan bukan. tadi Tibu Yang bilang yang dia suruh buat perbandingannya antara refleksi dengan yang kemarin toh. Jadi dengan hari ini. Jadi tidak, hmm, tidak Ibu Fasil bermaksud, orang mau isi refleksi karena mungkin ada perbedaan dengan yang kemarin. Karena kan kemarin hmm. pembahasan kita berbeda, Pak. Oh Kemarin iya, kan oke. orang latihan. Hmm. Jadi menuliskan Jadi refleksi tipe, masing-masing. iya masing-masing. Tipe tulisnya tipe punya nanti saya ulas sobat satu.
Sudah, Bu. Ismet sudah. Belum lagi sementara pakai ikut. DP waktu tinggal 5 menit tau. Dulu ya. Cek mana? Pak, di umpan balik itu nanti tipe isi tipe punya ini. Di mana ya? Di sambungan di bawah ini. Iya, yang dituliskan umpan balik dari coaching, di situ tipe jawab pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Jadi perasaan nih Pak saat tadi di coaching nanti tipe tuangkan di situ. Saya sebagai coaching ya. Oke. Tipe jadi coaching. Iya. Ibu Hasni. Ya. So itu tuh, anak sama ambil yang ini, yang Ibu Hasni ada ini. Atau Ibu Hasni sesama dengan saya. Apa itu? Apa itu? Yang ini kan kemarin tuliskan umpan balik tuh. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya ada sama maksudnya yang saya rasakan ambil saat juga di yang kalau masih sama yang tipe ada rasakan boleh ambil itu yang sama. mendapatkan solusi tentang permasalahan saya dan mendapatkan pemahaman kembali terkait langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh. Oh iya, itu saja. Oke. Iya. Baru sama kirim. Tunggu, sebentar lagi dia mau tanya, Stone. Sebentar dia mau tanya. Oh iya, mau izin sholat dulu aku, ha? Iya, izin Jo, Pak Ibu Pasir. Iya. Sudah selesai, Bu, Bapak Ibu? Iya, sudah selesai, Bu. Kalau sudah selesai. boleh kembali, Bu. Udah refleksinya juga udah selesai. Sudah, Bu, sudah. Oh iya, boleh di-stopkan, Bu, dan silakan kembali kalau sudah selesai. Oh iya. Mau kembali ke room semula, Ibu Hasni? Saya berhentikan merekamnya, Bu. Tadi Bu Hasni ya yang merekamnya? Iya, Bu. Ya, baiklah. Iya, Saya Bu. bantu stopkan ya, Bu. Ya, Bu. Apa Bu Hasni sudah bisa melihat di tempat yang tadi? Di tempat tadi Ibu merekam, dibuka kembali, Bu. Oh iya. Di situ ada tulisan stop recording. Oh iya. Yang di bagian mana, Ibu?